sekarang ini umumnya tidak ada lagi perdebatan, pertengkaran di antara yang kunut sholat subuh pakai kunut dengan sholat subuh tidak pakai kunut. Itu tidak jadi isu lagi. Tidak jadi isu lagi sholat tarawih dan witirnya itu 11 atau 23, itu juga tidak jadi isu lagi. Tidak juga jadi isu lagi misalnya apakah misalnya kalau istri ataupun menantu perempuan hamil 7 bulan perlu dilakukan mitoni. Mitoni itu perayaan 7 bulanan, itu tidak jadi isu lagi di dalam masyarakat kita. Jadi oleh karena itu saya kira untuk menyatukan ya umat Islam di tengah perbedaan di Indonesia ini itu agak susah. Apalagi kemudian aspirasi politiknya itu juga susah. Karena apa? Secara alamiah karena pengaruh budaya dan sosiologi masyarakat muslim di Indonesia, umat Islam di Indonesia itu cenderung dalam soal politik itu fleksibel, longgar sekali. Jadi mereka itu tidak merasa, banyak di antara kaum muslimin itu tidak merasa salah apa-apa ketika dia misalnya memilih tokoh yang figur politik yang bukan berasal dari partai Islam misalnya, itu biasa saja. Buktinya misalnya dalam ronde kedua Ahok ya, pasangan Ahok Jarot itu dapat suara 42%. Pemilih non muslim di seluruh DKI itu 15%. Jadi 42% kurang 15% itu berarti 27% pemilih Ahok dan Jarot itu adalah pemilih muslim. Itu contoh betapa longgarnya orang Islam untuk memilih melakukan pilihan, walaupun itu menjadi debat kontroversi yang ramai sekali pada waktu itu, soal apakah boleh memilih pemimpin yang bukan muslim atau tidak. Nah buktinya 27% orang Islam tetap aja memilih Ahok meskipun pada waktu itu juga banyak resiko yang dihadapi. Resiko itu termasuk misalnya ada beberapa kasus orang meninggal karena ada indikasi dia mendukung Ahok, maka dia tidak boleh disolatkan di masjid misalnya. Nah ini saya kira terkait juga dengan kenyataan bahwa di Indonesia agama, dalam hal ini khususnya Islam, itu tidak menjadi identity politics, tidak menjadi politik identitas. Beda misalnya dengan Malaysia misalnya, di mana Islam itu menjadi politik identitas. Kalau di Indonesia tidak. Orang boleh saja, orang kemudian bebas saja memilih siapa saja yang menurut pandangan mereka, menurut teman-teman mereka ini layak dipilih. Walaupun sebetulnya dari sudut Islam yang ketat mungkin tidak selalu merepresentasikan, katakanlah dalam tanda kutip Islam santri misalnya, kalau kita masih mau pakai istilah itu. Jadi oleh karena itulah maka kemudian bagi saya kalau pengamat barat bilang ini kebangkitan populisme Islam, saya kira dalam banyak hal itu itu analisis yang nggak tepat, karena tadi itu contohnya 27% pemilih muslim memilih Ahok gitu. Jadi oleh karena itu mungkin kita tidak mungkin kawan-kawan Pak Khotat, Ustadz Khotat mungkin kecenderungan-kecenderungan seperti ini perlu diamati gitu, supaya jangan nanti terjebak dalam euforia atau terjebak di dalam mungkin harapan-harapan yang bersifat ilusif. Misalnya ilusif itu misalnya umat Islam itu bersatu benar-benar bersatu, tidak hanya dalam pemikirannya tapi juga dalam aksi-aksinya, dalam tingkah laku suaranya, memberikan suaranya, voting behaviornya. Itu susah diharapkan seperti itu. Jadi oleh karena itu saya kira pilihannya kalau boleh saya usulkan ya yang lebih realistis lah di dalam soal-soal politik ini. Jadi kalau misalnya ada keinginan untuk misalnya dalam waktu tertentu akan bikin partai politik, sebaiknya mulai dari sekarang. Sehingga kemudian karena persyaratan untuk menjadi partai politik bisa diterima KPU itu juga kan nggak mudah. Jadi oleh karena itu mulai dari sekarang harus bikinlah cabangnya, kantornya, pengurusnya dan lain sebagainya di tingkat-tingkat sesuai dengan tingkat-tingkat yang ditentukan oleh KPU. Apa ada arah ke situ dari 21? Tadi kan Pak Khotat bilang mungkin, saya nggak tahu, mungkin 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya itu. Nunggu pengarahan Pak Karni nanti. Oh, arahan Pak Karni. Ya.
Ya Tapi tidak apa-apa, kalau boleh bagus. ini Pak Kani tadi sebut-sebut sama Pak Azumardi aksi 212 yang kemarin ini ya. Iya. Kalau boleh saya koreksi, kemarin itu nggak ada aksi, yang ada hanya maulid dan reuni akbar 212. Jadi tolong tidak disebut aksi atau demo Pak ya. Oke. Iya, karena ini masalah sensitif buat saya Pak. Terima kasih. Iya. Saya nggak tahu berkumpulnya massa dalam jumlah besar itu bisa disebut sebagai aksi. Kalau Istighosah itu khas NU. Nah kalau perayaan Maulid Nabi itu sebetulnya juga mungkin kalau dilihat dari kecenderungan kawan-kawan yang memimpin 212 ini, itu mungkin tidak terlalu pas juga Pak Khatat. Oh Pak, kemarin baca Maulid Simtuduror Pak. Mungkin kalau Bapak hadir itu bisa menikmati Syekh Rosid membaca Simtuduror Pak. Jadi sekali-sekali ikut Maulid dong Pak, begitu aja. Itu bagus, saya kira bagus ya. Ini tradisi yang khas di Indonesia yang perlu kita rayakan, dan bahkan Arab Saudi saja yang dulu tidak pernah merayakan Maulid Nabi sekarang mulai merayakan Maulid Nabi. Ya kan, saya pernah di Riyadh 2 tahun yang lalu, itu koran di Riyadh itu terbit berita utamanya itu mengatakan orang yang merayakan Maulid Nabi adalah pelaku bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Dan pelaku bid'ah dalalah yang sesat itu akan masuk neraka gitu, kira-kira begitu. Maka saya bilang sama yang undang saya di sana itu di Riyadh, saya bilang wah kalau begini orang Islam Indonesia masuk neraka sebagian besarnya, karena di Indonesia sejak dari presiden sampai kepada di RT dan RW pada merayakan Maulid Nabi umumnya, walaupun ada juga yang tidak. Nah kalau semua orang Islam Indonesia masuk neraka gara-gara merayakan Maulid Nabi, penuhlah neraka itu gitu. Jadi kita bersyukur bahwa kemarin juga disertai dengan perayaan Maulid Nabi, karena bagi masyarakat Indonesia perayaan Maulid Nabi itu bukan untuk misalnya menjadikan Rasulullah itu sebagai wasilah, ya kan, enggak, tapi untuk mengambil uswah hasanahnya. Dan saya kira ini bagus, mengambil uswah hasanah dari Rasulullah. Dan saya kira kaum muslimin di Indonesia kalau kita bandingkan Bang Karni, banyak lebih setia menjalankan uswah hasanah dari Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya orang-orang Islam Indonesia itu pada umumnya damai-damai aja, damai, tidak pernah berkelahi. Bayangkan itu di Sinai Utara kemarin Jumat yang lalu itu sampai 305 orang yang tewas ditembak dan dibom. Itu kan nggak mengikuti uswah hasanah dari Rasulullah itu. Di Indonesia tidak pernah kejadian seperti itu, dan kita nauzubillah min zalik, kita berlindung mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terjadi di Indonesia. Jadi kalau menurut saya kaum muslim Indonesia lebih banyak melaksanakan mengambil uswah hasanah dari kawan-kawan kita di tempat-tempat lain, sehingga kemudian masjid yang seharusnya suci, tidak ada kekerasan, kok jadi kekerasan, tempat sasaran kekerasan. Itu kan aneh bin ajaib. Jadi oleh karena itu Maulid Nabi ini saya kira harus dirayakan di mana-mana. Saudi mulai merayakan, tapi yang lain saya kira juga harus merayakan, tapi tidak sekedar seremoni. Jadi kalau kawan-kawan yang ngumpul di Monas kemarin merayakan Maulid Nabi, baca salawat yang macam-macam itu saya kira bagus sekali, karena ini memang harus kita tradisikan dalam rangka menanamkan pemahaman kita yang lebih baik mengenai uswah hasanah, dan kemudian juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak Azumardi, sekarang saya ke Ketua atau Penasihat Presidium 212 Ustadz Egy Sujana. Ya, terima kasih Bang Karni yang dimuliakan Allah. Amin. Dalam perspektif saya sebagai penasehat, itu perlu dipahami alur berpikirnya secara objektif ya, insya Allah sistematis dan toleran terhadap satu perkembangan yang ada. Objektivitasnya adalah kita tidak memihak kepada siapapun. Jawaban terhadap tema ini, perlukah reuni? Ini pertanyaannya pasti jawabannya subjektif Pak.
Karena buat kita perlu, buat orang lain yang nggak suka ya tidak perlu. Nah, jadi dalam perspektif objektivitas ini, saya ingin lebih menekankan secara hukumnya, karena saya menasehatinya untuk betul-betul ini momentum gitu Pak. Ini adalah ruang kelas besar peradaban politik di Indonesia yang minimal tren yang baru begitu loh. Karena tidak bermaksud mengecilkan partai manapun, apabila seluruh partai bersepakat kumpul bikin acara di Monas, belum tentu bisa ngumpulin massa sebanyak gitu, belum tentu. Oleh karena itu, hal yang mendasar dari sini adalah ada objektivitas yang harus kita sadari. Di sini ada kesadaran kolektif gitu loh. Ada kesadaran kolektif dari umat Islam untuk bersatu, walaupun idealitas untuk menuju situ sangatlah sulit. Namun harus dimengerti bahwa ini sudah satu perkembangan yang bagus. Nah, amanah dari Habib Rizik di dalam konteks ini, dia menginginkan adanya NKRI bersyariah gitu Pak. Itu amanah yang ada pada kita, kepada presidium dari alumni. Nah, kemudian di dalam pertemuan reuni itu kita sebelumnya ada kongres, ada kajian-kajian untuk sampai kepada maksud yang diharapkan oleh yang sudah dianggap sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Minimal umat Islam yang mana? Yang kita inilah yang setuju kepada 212 ini. Bagi yang nggak setuju ya nggak bakal anggap Habib Rizik imam. Tapi bagi kita yang setuju dengan kesadaran kolektif ini dan dibuktikan dengan fakta sebagai ruang kelas besar peradaban politik ini, itu nyata. Jadi poinnya adalah di dalam kesempatan menasihati dalam pengertian gerakan ini, kita bahkan sudah, kalau pikiran saya tidak akan pernah setuju dijadikan partai politik. Karena di dalam pertemuan itu ada Gerindra, ada PKS, ada banyak partai-partai lain lah yang hadir. Jadi kalau nanti dijadiin mengecil jadinya justru jadi partai politik. Maka saya menasihatinya nggak perlu. Kita ini adalah ruang kelas besar peradaban politik yang baik untuk mengingatkan ke semuanya. Dan sisi lainnya adalah ini bukan aspirasi, bukan, tapi konsekuensi logis dari penegakan hukum. Dari mana logika berpikirnya? Logika berpikirnya adalah bahwa dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dasar negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang dimaksud disebut dalam mukadimah alinea ketiga berkat rahmat Allah. Jadi dinyatakan kemerdekaan bangsa ini itu suatu rahmat Allah. Maka menurut ilmu hukum yang kita semua pelajari, kalau ILC sangat paham, tidak boleh menafsirkan undang-undang seenaknya. Dia harus senafas antara batang tubuh dengan mukadimah. Maka tidak bermaksud mengklaim, tapi ini konsekuensi logis hukum. Dasar negara ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Maka harusnya konsekuensi logisnya berlaku hukum Islam. Siapa yang memberlakukannya? Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dengan jelas, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi logikanya, saya ingat sekali omongannya Bung Karno di dalam kondisi seperti ini. Dia mengatakan siapapun yang mau berkiprah dari manapun, jadilah masuk di parlemen. Jika parlemen itu mayoritas yang beragama Islam, maka muncul aspirasi Islam dan menjadi hukum, adalah satu kewajaran. Begitu juga bagi yang non-muslim. Jadi oleh karena itu, sekarang poinnya adalah Presiden dan DPR. Nah, kita melihat sepanjang 72 tahun merdeka, kesadaran kolektif untuk memahami ini tidak tercipta begitu. Nah, sekarang dengan adanya 212 dimulai dari tahun 2016 lalu itu, satu kesadaran kolektif sudah tercipta. Maka sangat sayang kalau digiring nanti jadi partai politik. Saya paling tidak sebagai penasihat tidak menyetujuinya ya.
walaupun ini belum dibicarakannya, tapi saya sudah mendahului tidak, karena ini adalah ruang kelas besar, ruang belajar kita untuk peradaban politik yang damai, yang baik dan lain sebagainya, yang tidak boleh menghujat siapapun dan kita menjaga dengan baik. Dan kalau mau diklaim soal alumni, Jokowi itu alumni karena 2016 dia datang, Pak. Ya. Tapi sekarang ada perubahan, kata alumni sudah dihapus, sekarang menjadi mujahid dan mujahidah. Itu yang disepakati di dalam pertemuan waktu kemarin. Kemudian selanjutnya lagi adalah, Tunggu dulu, Anda tadi bilang NKRI bersyariah. Apa maksudnya Piagam Jakarta? begini Pak, saya ingin menerangkan ke situ sebenarnya. Ya diperpendek aja sampai ke situ Ya, lah Pak. soalnya. Ya nggak apa-apa lah, kok giliran kita dipendek-pendekin Bapak? Enggak, udah panjang Ya, intronya aja udah Oke, panjang. brother. Jadi dalam pengertian itu kita harus mengerti juga secara hukum, bukan dipaksa-paksakan, bukan persepsi-persepsi, tetapi hukum mengatakan faktanya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 lewat dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Di dalam dekret itu dengan jelas dikatakan dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Dengan dijiwai. Dijiwai. Iya, Tapi itu dicoret tahun 45 piagamnya sendiri. ya, itu kan begini Pak, kalau kita juga mau mengerti dengan pengertian sejarah, 10 tahun sebenarnya menurut pemikiran saya atau fakta sejarahnya, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu tidak berlaku Pak. Karena sejak tahun 49 sampai tahun 59 tadi dekret 10 tahun nggak berlaku, maka kembali kepada Maksud yang itu bukan 10 tahun nggak berlaku. Tahun 50 sampai 59 kita itu memakai Undang-Undang Dasar sementara. Ya. Tahun ketika dekret kembali ke Undang-Undang 45. Ya, betul. Tapi ketika tanggal 18 Agustus 45 piagam itu dicoret oleh Panitia 9. ya, dengan dicoret itu jangan lupa ada perdebatan seriusnya, maka muncullah kata ketuhanan yang Maha Esa. Karena awalnya Pancasila Betul, 1 Juni ya. 45 yang digagas oleh Bung Karno itu ketuhanan saja, tidak ada Maha Esa, dan taruhnya nomor 5. Kemudian diperdebatkan 22 Juni 1945 jadilah Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian 18 Agustus dicoret. Nah, pencoretan ini terjadi perdebatan yang serius. Yang saya pahami dari risalah perundang-undangan, Bung Hatta memanggil Kasman Singodimejo, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Tengku Hasan, kemudian Wahid Hasyim. Inilah membicarakan karena ada tekanan katanya kalau ini tetap ada Indonesia tidak bisa merdeka. Itu sejarahnya. Maka Ya tapi hasilnya deh. Ya, hasilnya dicoret. Hasilnya dicoret, tapi kembali kepada ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Dan tahukah kita atau mungkin banyak yang tidak mempelajarinya, ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud menurut Ki Bagus Hadikusumo waktu itu yang mengusulkannya adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sangat jelas di dalam pengertian yang Maha Esanya itu hanya perspektif dari ketentuan dalam ajaran Islam. Maka kembali kepada pengertian yang dimaksud dekret tadi dengan dijiwai. Nah, maka dengan dijiwai itu kan tidak menghilangkan walaupun sudah dicoret, namanya dijiwai. Tapi pengertian dijiwai semua juga orang tahu. Nggak mungkin harus menyimpang dari jiwa atau core, substansi dari yang namanya Piagam Jakarta. Nah, jadi di dalam konteks 212 nanti 2018 mungkin akan menyinggung soal-soal politik karena sudah akan ada capres dan lain sebagainya. Itu akan terjadi. Terus apa dipersoalkan? Emang nggak boleh? Ingat, pemilu itu hak Bang Kardi, bukan kewajiban. Pemilu itu hak, kita mau gunakan atau tidak. Nah, hak kita sudah berkumpul seperti itu, mampu mengumpulkan jutaan orang, mau diapain hak kita? Itu urusan kita. Kenapa kalian persoalkan? Kenapa kalian sewot? Urusannya apa? Gitu loh. Itu logika hukum dalam konteks pemilu. Gak ada yang sewot, cuma Ya, banyak Bang Kardi ini cerdas Bang Kardi. Kalau yang lain kan waduh banyak kali di medsos itu
nggak ada ilmunya dia itu. Maka di sinilah, ini ruang kelas besar juga untuk peradaban hukum kita mengerti dengan baik. Makanya terima kasih ILC. Dan judul tema ini perlu apa tidak? Sangat perlu. Buktinya ILC mengadakan acara ini. Baik, kita lihat pemirsa.